setelah sampai di Indonesia selama 2 tahun perkawinan itu, jangan salpok dengan kayak saya belum saya bahas begini. Selama 2 tahun berkawin ya, si lelaki ini tuh nggak ada kerja, terus asik minta saja duit kepada istrinya. Istrinya pula kan nggak ada kerja, jadi istrinya pula selalu telepon keluarganya di Malaysia ini untuk dikirimkan uang karena suaminya itu nggak kerja. Menurut gue, malah justru di Malaysia itu lebih murah. Sebaliknya. Apapun cara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya tentang masalah biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah berbanding Indonesia. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu C, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini mari kita reaction lagi teman-teman. Ada sebuah video di TikTok yang dimana ini TKW yang menceritakan tentang yang miris sekali teman-teman ya. Ada wanita Malaysia berkawin dengan orang Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Wanita tersebut daripada negara Malaysia ini dibuat susah dengan suaminya yang ada di Indonesia disebabkan karena pengangguran, cari pekerjaan sulit, sehingga suaminya ngemis minta uang terus sama istrinya, sedangkan istrinya minta uang terus sama keluarganya di Malaysia. Malu teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama.
Saya bingung dengan kakak ini, apa kakak ini benci dengan lelaki Indonesia? Saya nggak tahu. Tapi benar, jika ke Malaysia dengan niat betul-betul, maka akan menjadi orang yang berubah ketika sampai ke Malaysia. Cari modal lah ke Indonesia, cari modal. Sebenarnya betul, orang Indonesia itu banyak yang tidak mampu lah untuk menghidupi keluarganya karena sulitnya mencari pekerjaan. Sulit sekali teman-teman, super sulit. Banyak pengangguran di tempat. Ada yang punya anak 4, sepupu saya teman-teman ya, sepupu daripada istri saya itu anak 4. Sampai saat ini dia pulang merantau daripada negara Malaysia, memperbaiki rumahnya, dipercantik rumahnya. Dan setelah itu tidak berangkat lagi ke Malaysia karena khawatir dengan anak-anaknya di sini, cari nafkahnya di sini tidak cukup teman-teman ya. Kadang 1 minggu itu dapat 100. 1 minggu bayangkan. Dapat 100, kurang lebih 100 itu 35 ringgit Malaysia. Jadi 100.000. Allahu Akbar. Teman-teman bayangkan loh, 1 minggu dapat segitu teman-teman ya. Sulit di Indonesia ini, sulit teman-teman ya. Saya kasihan dengan rakyat Indonesia kalau seperti ini. Kapan Indonesia bisa membuka lowongan pekerjaan dengan tanpa adanya syarat seperti di Malaysia? Tidak usah pengalaman, tidak usah ijazah university, yang penting ada kemauan, terimalah. Kasihan sebenarnya teman-teman. Benar apa yang dikatakan kakak ini, kalau ke Malaysia niatlah betul-betul agar benar-benar bisa merubah kehidupannya di kampung, karena ke Malaysia ini benar-benar hidup kita akan berubah jika benar-benar bekerja dengan niat yang betul teman-teman ya. Makanya kalau mau kawin usut dulu latar belakang. Betul. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nanti kita lanjut video berikutnya seperti apa. Assalamualaikum. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, 2 hari ini FYP Go itu selalu muncul perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Malaysia tentang biaya hidup masing-masing. Nggak tahu kenapa banyak yang orang Indonesia bilang, ada yang bilang hidup di Malaysia itu mahal. Dan begitu sebaliknya, Malaysia bilang hidup di Indonesia mahal. Itu murah. Murah. Nih, penjelasan gue, menurut gue, malah justru di Malaysia itu lebih murah. Sebaliknya. Apapun cara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya tentang masalah biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah. Betul. Berbanding Indonesia. Betul, akui. Gue tekenin lagi ya, biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih. Ini sampai lebih double, lebih benar teman-teman ya. Bukan karena kurs dolar, kurs ringgitnya dan rupiahnya yang tinggi. Cuman bayangkan 50 ringgit itu bisa dapat beli beras, bisa dapat beli rokok dan lain sebagainya. 50 ringgit. Di Indonesia 100.000 beli beras sudah habis. Aduh. Murah berbanding biaya hidup di Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi, di Indonesia bagian mana. Tapi kalau menurut gue sih, biaya hidup di Indonesia itu emang rata-rata, bukan rata-rata ya, rata-rata ya mahal gitu loh. Mau rata-rata mahal. Kampung atau di kota, perkotaan kota-kota sama gedenya. saja, tidak ada perubahan. Setuju gak sih? Setuju. Apa guanya? Sekarang yang gue bandingin deh, ketika biaya hidup gue, biaya hidup ya, bukan keinginan hidup atau ya bener-bener yang untuk hidup, keperluan hidup gitu ya. Sekarang perbandingan gue, kayak gue sekarang tinggal di salah satu pinggiran Kuala Lumpur. Pinggiran Kuala Lumpur, gue di Indonesia juga di pinggiran Jakarta gitu kan, deket-deket sama ibu kota. Di sini gue juga deket-deket sama ibu kota, beneran deh. Dan setelah gue lihat-lihat ya, FYP yang beredar itu, kenapa sih orang itu yang bukan tinggal lama di sini gitu? Coba deh, lu tinggal dulu di sini, rasain, nikmatin dulu, baru lu bandingin gitu. Jangan ketika lu lagi liburan, abis itu baru lu banding-bandingin. Nah itu menurut gue kurang pas.
Lu harus tinggal lama di situ, bergaul dulu apa segala macam, tahu detail-detailnya, baru dibanding-bandingin gitu ya. Sekali lagi, biaya hidup di Malaysia. Oke, skip dulu teman-teman ya. Bener. Kita negara Malaysia Bentar. Sebelum masuk ke video berikutnya, saya komen dulu temen ya. Benar. Apa yang dikatakan abang ini jauh. Meskipun kita hidup di kampung ataupun di kota, selama harga BBM itu sama rata, harga sembako pun juga sama rata temen ya. Kota sama harganya segitu, beras segitu harganya. Di kampung sama temen ya. Padahal untuk ekonomi di kota dengan di kampung juga berbeda, tapi harga sembako juga sama rata, mahal teman. Sulit, hidup di Indonesia semakin sulit jika tidak punya penghasilan per bulan. Di Malaysia murah, sama rata, karena harga sembako disubsidi oleh pemerintah. Itu bagusnya negara Malaysia dan patut menjadi sebuah contoh. Oke, kita lanjut ya. netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Betul. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Betul. Jelaskan dulu C, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada Betul. syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Betul, kerja di Malaysia tidak ada syarat minimal 3 tahun. Pengalaman hancur. Kalau di Indonesia itu harus punya pengalaman, padahal kita kerja itu cari pengalaman. Dimintain pengalaman dulu, kita kan belum kerja, itu syaratnya. Akhirnya tidak miliki pekerjaan. Aduh, Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. gratis Harusnya kan. pas hari raya tuh lah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor ke Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, C. KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Wow. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus Mbak Yu, padahal dekat kampung. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Aduh. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kalau dari Sarawak Malaysia nih, nama perusahaan listrik dia ini bukan PLN tapi Sesko. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunukan. Tidak boleh jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi kan agen premium minyak dan solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara nih dia beli bensin dekat Tawau Malaysia. Aduh. Tapi sekarang ini masalahnya beda. Polsek Nunukan dah melarang tak boleh lagi beli bensin dari Tawau Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara nih beli bensin dekat Tawau Malaysia, ya siapkanlah APMS-nya tuh. Minyak di sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakap lah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Kau sabarlah sikit. Bukan apa-apa beda. Sebab nanti di tanggal 28 Juli 2024 ada acara Expo. Expo apa? International Education Expo 2024 di Tanjung Pinang Hotel CK. Ini yang menyelenggarakan adalah ICANN Education. Tapi di tanggal 27 Julinya tuh itu ada acara juga dekat Batam. Expo juga dekat Marriott Harbour Bay. Oh, berarti sehari kat Batam, sehari kat Tanjung Pinang. Betul. Ini dia kan yang kalau misalnya kita nak pergi kuliah di luar negeri, dia orang yang bantu kos. Oke teman-teman semuanya, itulah video rasan hari ini. Masya Allah, luar biasa. Di akhir video ini luar biasa teman-teman ya. Mereka itu mengungkapkan hal-hal fakta tentang Malaysia yang patut dicontoh oleh Indonesia. Tentu tidak ada pungli. Pungli ini penting teman-teman, tidak ada di Malaysia. Parkir rapi, jalan tol digratiskan di Malaysia, dan cari pekerjaan mudah sekali. Tidak ada minimal pengalaman atau minimal ini itu. Berbeda dengan Indonesia, tidak punya pengalaman masih diminta pengalaman, padahal pekerja ini mau cari pengalaman. Aduh, kacau. Semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia ini teman-teman ya. Apalagi biaya hidup di Indonesia jauh lebih mahal daripada negara Malaysia tentunya. Aduh, capek saya teman-teman kalau seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia secepatnya berbenah dan menjadi negara yang mendahulukan atau menomorsatukan rakyatnya tentunya. Baik, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tinggal like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat Official, Mer React TV ini teman-teman. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.